Assalamualaikum Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Dina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Erlin. Bu Erlin, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erlin terkait dengan permasalahan siswa saya di kelas 11 BD3 Bu Erlin. Boleh, boleh Bu Dina. Monggo silakan. Sepertinya cukup menarik juga ini. Iya Bu Erlin, jadi begini, saya adalah wali kelas 11 BD3 tahun ajaran baru ini Bu Erlin. Nah sebelumnya saya adalah wali kelas 10 BD3. Jadi melanjutkan sebagai wali kelas dari kelas 10 naik ke kelas 11 ini. Nah, kelas 10 kemarin saya menghadapi permasalahan siswa saya di kelas Bu Erlin. Jadi anak ini namanya Baihaki. Pada awal semester ganjil Bu Erlin itu Baihaki ini tidak ada masalah. Baihaki ini tergolong anak yang pendiam, kemudian pasif dan juga tidak neko-neko. Nah, di semester genap ini Bu Erlin, anak ini mulai ada permasalahan. Jadi Baihaki ini sering tidak masuk alfa Bu Erlin. Jadi kalau misalnya di total selama semester genap itu ada 8 alfa. Nah, di awal alfa sekitar 2 hari alfa itu besoknya anak ini masuk Bu Erlin. Jadi mumpung masuk, jadi saya panggil anak ini, kemudian saya tanyakan, kemana nak? Katanya ada di rumah Bu, saya kesiangan, begitu. Nah, kemudian setelah saya nasihati untuk bisa menyeting alarm sehingga besoknya biar tidak kesiangan lagi, begitu Bu Erlin, akhirnya anak ini mulai masuk Bu Erlin. Nah, tetapi minggu berikutnya ternyata anak ini mengulangi lagi Bu Erlin. Jadi pada saat jam saya, kebetulan jam saya itu 1 minggu 2 kali di kelasnya anak ini, di kelas anak saya. Nah, pada saat saya masuk pada pertemuan pertama, nah anak ini tidak masuk alfa Bu Erlin. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya pada jam saya, nah anak ini masuk. Nah, mumpung ketemu saya, mumpung itu jam saya, akhirnya saya panggil anak ini, saya tanyakan kenapa kok sampai mengulangi lagi, kemana selama tidak masuk ke alfa, begitu. Nah, ternyata Bu Erlin dengan santainya anak ini menjawab, saya ada di rumah Bu, saya tidak kemana-mana. Saya males Bu sekolah. Seperti itu Bu Erlin. Jadi saya inginnya di semester ini, kelas 11 ini, anak ini bisa menjadi lebih baik, kemudian lebih semangat lagi untuk sekolah. Begitu Bu Erlin. Wah, jawaban anak ini kelihatan santai tanpa beban ya Bu Dina ya. Kemudian dengan adanya masalah ini, apakah Bu Dina hanya cukup memanggil anaknya saja atau bagaimana Ibu? Iya Bu Erlin, jadi saya sendiri pun sempat shock mendengar jawabannya anak ini, tapi saya salut dia bisa terbuka, bisa jujur kepada saya begitu. Begini Bu Erlin, jadi yang saya lakukan setelah memanggil anak ini, saya juga memanggil wali murid Bu Erlin. Nah, kebetulan anak ini ternyata tinggalnya dengan budenya, jadi walinya gitu Bu Erlin. Dan orang tuanya ini merantau. Hanya saja kebetulan pada saat saya meminta orang tuanya ke sekolah, ternyata orang tuanya kebetulan sedang berada di rumah. Jadi yang datang pada saat itu budenya serta ibunya juga Bu Erlin. Kemudian saya sampaikan permasalahan anak ini Bu Erlin. Ternyata mungkin yang saya dapat simpulkan dari pertemuan saya dengan wali murid ini, ternyata anak ini kurang kasih sayang Bu Erlin, karena memang mungkin karena orang tuanya merantau ya dan hanya tinggal dengan budenya, sementara budenya sayang sekali sama anak ini sehingga kurang tegas. Misalnya dibangunkan pagi tidak dicek lagi kira-kira anak ini sudah bangun dan sudah berangkat sekolah apa tidak, begitu Bu Erlin. Lalu dengan permasalahan anak ini, tentunya
dengan alfa yang banyak juga ya Bu Dina, maka juga akan berpengaruh pada nilai setiap mapel Ibu. Yang tugasnya juga pastinya akan terlewatkan, ya kan Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Bu Dina mengatasi hal ini? Iya Bu Erlin, jadi begini Bu Erlin, dari pertemuan dengan wali murid ini saya juga menyampaikan bahwasanya terkait alfa yang banyak maka juga berpengaruh terhadap tugas-tugas yang belum terselesaikan. Otomatis nilainya juga tidak tuntas ya Bu Erlin. Jadi saya meminta pada si anak ini untuk menghubungi setiap guru mapel yang mengajar di kelas, ya, kemudian untuk bisa melengkapi tugas-tugasnya agar nilainya juga tuntas, begitu Bu Erlin. Nah, di samping itu saya juga meminta bantuan kepada orang tua, khususnya pada budenya mungkin ya, karena memang tinggalnya dengan budenya, untuk bisa terus membantu mengingatkan anak ini, begitu Bu Erlin. Baik, Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Dina ini ya. Dari yang sudah Bu Dina sampaikan barusan, saya rasa Bu Dina sudah tepat sekali menangani anak ini, Ibu. Jadi Bu Dina juga sudah berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid sehingga orang tua bisa mengetahui kondisi anak dan juga ikut membantu memotivasi si anak. Nah, selain dengan orang tua, Ibu, apakah juga berkolaborasi dengan rekan sejawat atau teman-teman guru, Ibu? Iya Bu Erlin ada. Jadi selain berkolaborasi dengan wali murid, saya juga berkolaborasi dengan guru BK Bu Erlin. Jadi kemarin pada saat menemui wali murid, saya juga didampingi oleh guru BK-nya karena bagaimanapun kan guru BK juga harus mengetahui permasalahan anak ini Bu Erlin sehingga bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Begitu Bu Erlin. Iya, benar sekali, Bu Dina. Kemudian dari permasalahan dan juga penanganan masalah ini, apa rencana Bu Dina ke depannya? Saya ingin sekali di kelas 11 ini, di tahun ajaran baru ini, anak ini jauh lebih baik dan jauh lebih semangat untuk bersekolah sehingga tidak ada lagi alfa-alfa seperti semester kemarin, begitu Bu Erlin. Wah, luar biasa sekali Bu Dina ini ya sebenarnya. Bu Dina harus lebih semangat lagi ya Bu Dina ya dalam memberikan motivasi termasuk kepada anak ini Bu. Nah, kemudian tentunya kepada siswa yang lain juga ya Ibu ya. Nah, kira-kira nih kekurangan dan kelebihan dari apa yang dilakukan Bu Dina itu apa saja Ibu? Iya Bu Erlin, jadi kekurangan saya yaitu saya kesulitan dalam memotivasi siswa Bu Erlin. Karena saya berpikir motivasi ekstrinsik yang saya berikan akan percuma jika siswa ini tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan kelebihan saya Bu Erlin mungkin saya mampu berkolaborasi dengan teman guru dan juga dalam hal ini guru BK ya, dan juga dengan orang tua sehingga permasalahan yang terjadi bisa teratasi dengan baik. Begitu Bu Erlin. Iya, Bu Dina. Saya rasa memang Bu Dina ini sudah sangat luar biasa sekali karena sudah berkolaborasi dengan guru dan juga wali murid seperti itu. Nah, ini juga menjadikan inspirasi untuk saya jika seandainya saya juga menemui permasalahan yang sama, Ibu ya. Nah, terkait kekurangan Bu Dina ini, rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Iya Ibu, saya akan terus memberikan motivasi untuk siswa ini agar lebih semangat lagi untuk bersekolah. Tentunya tidak hanya untuk siswa satu ini saja ya Ibu, tapi juga untuk siswa yang lain juga. Mungkin juga saya akan sering melakukan pemanggilan, khususnya karena permasalahan ini untuk baik hati, jadi pemanggilan untuk baik hati, untuk melakukan pendekatan, sehingga anak ini merasa menyenangkan berada di sekolah dan semangatnya bisa tumbuh lagi, Bu Erlin.
Nah, ide yang sangat bagus sekali itu Bu Dina. Nah, kalau sudah seperti itu idenya, kapan nih mulai dilakukan Ibu? Insya Allah secepatnya Bu Erlin, ini kan juga sudah mulai masuk ajaran baru. Kemarin saya juga sudah bertemu dengan anak ini dan sudah mulai saya terapkan untuk memberikan motivasi untuk anak ini. Begitu Bu Erlin. Ternyata Bu Dina ini luar biasa sekali loh ya. Iya benar sekali. Jadi Bu Dina ternyata sudah mulai melakukan pemberian motivasi ini ya kepada siswa. Kemudian harapannya apa Ibu Dina? Harapan saya siswa ini benar-benar berubah menjadi lebih baik Bu Erlin. Tentunya selalu semangat sekolah Bu Erlin, begitu. Keren sekali pokoknya Bu Dina. Bu Dina juga semangat terus ya. Nah sekarang bagaimana perasaan yang dialami Bu Dina setelah melakukan ini? Alhamdulillah jauh lebih lega Bu Erlin, plong, dan mungkin sudah lebih percaya diri ya Bu Erlin ya untuk kedepannya begitu. Alhamdulillah, berarti sudah tidak ada keraguan ataupun yang dibuat beban ya Bu Dina sekarang. Semoga Bu Dina selalu semangat terus ke depannya untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Ya Bu Dina? Amin, amin. Iya Bu Erlin, terima kasih banyak sudah menjadi coach yang baik untuk saya sehingga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Erlin ya. Sama-sama Bu Dina, semangat terus ya Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Bu Dina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Erlin? Alhamdulillah, baik dan sehat Ibu. Bu Dina, ada yang mau saya sampaikan ke Bu Dina mengenai permasalahan saya yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas saya, Ibu. Iya, ada apa Bu Erlin? Kok sepertinya menarik sekali ini. Jadi begini Ibu, saya ini kan sebagai guru pengajar matematika di kelas. Nah, di luar saya sebagai guru pengajar, saya ini juga diberi tanggung jawab sebagai pengurus marketplace Ibu. Nah, tepatnya sebagai bendahara. Nah, akhir-akhir ini saya memang jarang masuk kelas, Ibu. Di mana pada saat itu saya juga ada jam mengajar. Karena kegiatan di marketplace mungkin yang memang agak padat akhir-akhir ini. Biasanya pada saat masuk kelas, saya sudah siap Ibu dengan bekal bahan ajar yang terstruktur. Nah, akan tetapi setelah dengan jadwal agak padat di marketplace, ini akan berdampak ke saya mengajar di kelas, Ibu. Salah satunya yaitu yang awalnya pembelajaran saya efektif, akhirnya menjadi seolah-olah monoton, Ibu. Sehingga ini dampak ke siswa saya agak menjadi bosan, kemudian mereka kelihatan jenuh dan kurang bersemangat serta kurang aktif juga di dalam kelas. Iya, berarti dengan adanya kegiatan Bu Erlin yang sibuk akhir-akhir ini membuat pembelajaran di kelas menjadi kurang variatif ya Bu Erlin ya. Iya, betul sekali Bu Dina. Selain itu, harapan saya ke anak-anak kan juga ingin mendapatkan nilai dan pengetahuan yang bagus Ibu untuk di akhir ujian nanti gitu. Iya, lalu dengan serangkaian permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erlin, apa harapan Bu Erlin ke depannya? Ya, itu Bu Dina.
Saya berharap setelah coaching ini, pembelajaran yang saya ajarkan di kelas menjadi hidup lagi, Ibu. Dan minat belajar anak-anak juga meningkat, serta anak-anak bisa kembali aktif di dalam kelas. Dan saya menjadi yakin dan percaya diri dengan bahan ajar saya yang saya buat lebih bervariatif dan menarik, Bu Dina. Baik, Bu Erlin. Lalu sebagai indikator bahwa percakapan kita ini sesuai dengan yang Bu Erlin harapkan, bagaimana itu? Kalau sesuai harapan saya, Ibu, saya itu menginginkan siswa-siswi saya kembali seperti dulu, yang aktif, yang berminat dengan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Kemudian yang terpenting mereka bisa mendapatkan perkembangan belajar yang lebih baik ke depannya, Ibu. Oh iya Bu, selain itu saya ingin juga bisa memanage waktu gitu Bu Dina, antara sebagai pengajar di kelas dan sebagai bendahara marketplace. Melihat kewajiban saya di sini sebenarnya sebagai pengajar di kelas Ibu. Iya, Bu Erlin. Sekarang begini, jika Bu Erlin mendapati waktu mengajar yang bersamaan dengan kegiatan marketplace yang sama-sama penting, kira-kira apa yang akan Bu Erlin lakukan? Yaitu Bu Dina, saya ini berusaha untuk bisa mengerjakan kedua-duanya sebaik-baiknya. Di antaranya dengan memberikan tugas di kelas dan sesekali memantau kelas, memastikan anak-anak fokus mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Baik, Bu Erlin. Menurut Bu Erlin, kelebihan apa yang menjadi kekuatan Bu Erlin untuk menghadapi masalah yang Ibu hadapi sekarang? Yang menjadi kelebihan saya, Bu Dina, saya bisa berkolaborasi ya bersama teman-teman di tim marketplace, di mana dengan berkolaborasi mungkin saya bisa menyempatkan waktu saya untuk hadir di hadapan anak-anak di dalam kelas. Baik, Ibu. Sekarang apa yang menjadi rencana Bu Erlin ke depannya terkait dengan pembelajaran yang monoton dan membosankan? Itu tadi, Bu Erlin. Saya kok berpikir begini ya Bu Dina ya, bagaimana jika saya membuat ice breaking Ibu di sela-sela materi yang saya ajarkan, mungkin apalagi di jam-jam siang Ibu ya, biasanya anak-anak itu kan kadang mengantuk, kadang lesu seperti itu, sehingga dengan adanya ice breaking yang nanti akan saya berikan, pembelajaran di kelas bisa hidup lagi, anak-anak juga tidak lesu lagi itu Ibu. Iya, Bu Erlin. Itu ide yang bagus, Bu Erlin. Sehingga siswa-siswa tidak bosan ya. Dan tetap fokus mengikuti pembelajaran di kelas sampai jam berakhir ya, Bu Erlin. Iya Ibu, benar sekali. Itu juga yang menjadi harapan saya Bu Dina. Nah, lalu mulai kapan Bu Erlin akan menerapkan yang telah Bu Erlin sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Ibu bisa saya laksanakan minggu depan pada saat jam pembelajaran saya di kelas selanjutnya. Di samping itu, saya juga akan mempersiapkan dan berdiskusi dengan tim marketplace untuk bisa berkolaborasi bersama, sehingga tujuan dari dua kesibukan saya ini selain mengajar, kemudian saya juga sebagai pengurus marketplace bisa berkembang dengan sukses. Saya juga sebagai pengajar bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya, Ibu, dengan lebih baik. Seperti itu, Ibu Dina. Menurut Bu Erlin, ukuran tingkat keberhasilan apa yang ingin Bu Erlin capai? Kalau bagi saya, Ibu, keberhasilan saya sebagai guru pengajar, saya bisa melihat tingkat minat siswa, Ibu, yang semakin membaik, terutama dalam perkembangan belajar mereka yang semakin meningkat di setiap proses pembelajaran saya, Ibu. Iya, bagus sekali Bu Erlin. Sekarang perasaan yang Bu Erlin alami bagaimana setelah kita dari tadi sharing seperti ini Bu Erlin? Yang jelas
pertama kali Bu Dina, saya merasa lega sekali Bu Dina, karena dengan sharing dengan Bu Dina ini beban saya itu menjadi berkurang Ibu, dan saya menjadi plong gitu karena saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi beban saya selama ini Ibu. Alhamdulillah, berarti sudah terselesaikan dengan baik ya Bu Erlin. Harapannya ke depan, semoga Bu Erlin bisa melaksanakan kedua hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Semangat Bu Erlin, semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak Bu Dina atas kegiatan kucing kali ini. Semoga nanti saya bisa sharing lagi ya dengan Bu Dina. Boleh Bu Erlin, boleh. Assalamualaikum Bu Sama-sama Dina. ya Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.